Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, diiringi dengan berselawat kepada nabinya, pada al dan sahabat sekalian. Pada subuh yang mulia ini kita masih diberikan umur panjang, kesehatan, kesempatan dan inayah, taufik serta hidayah sehingga bisa melaksanakan kewajiban dan juga amalan-amalan lainnya yang dianjurkan di dalam agama kita. Sidang jamaah rahimakumullah, pada saat ini kita berada pada tanggal 10 di bulan Sya'ban, di mana bulan Sya'ban ini adalah salah satu bulan yang memiliki kelebihan dan keutamaan, meskipun tidak sebagaimana yang dimiliki oleh bulan Ramadan serta bulan-bulan Asyhur al-Hurum lainnya dari 4 bulan Salat Syuhur Mutawaliyat wa Rajab Mudhar. Tetapi ada beberapa hadis yang memberikan indikasi kepada kelebihan bulan Sya'ban. Namun jemaah rahimakumullah, perlu kita ingatkan terlebih dahulu bahwa bulan Sya'ban ini dari penamaannya itu diambil dari kata syi'ab. Syi'ab ini adalah jamak dari kata syi'bun. Arti syi'ab ini adalah jalan-jalan yang ada di lereng pegunungan ataupun untuk mendaki pegunungan. Tentunya orang-orang apabila ingin mendaki gunung, dia mencari jalan yang mudah, yang telah Allah torehkan jalan-jalan itu di gunung, sehingga tidak dengan susah kita mendaki gunung itu. Ada jalan-jalan, celah-celah yang mudah kita untuk mendaki. Nah, orang yang mendaki ke gunung itu tujuannya itu adalah untuk kebaikan. Ada yang mendaki karena untuk menggembala, merumput, atau mencari kayu bakar, atau untuk membuka kebun dan ladang di sana, atau juga untuk memetik hasil dari hutan dan rimba, atau mencari berbagai macam keanekaragaman hayati dan biota gunung misalnya. Ini adalah untuk tujuan kebajikan. Di samping secara spiritualitas, ada orang yang berangkat ke gunung karena terjadi fitnah di tempat dia tinggal, tempat dia berdomisili, lalu uzlah ke gunung atau mencari inspirasi di sana, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di Gua Hira. Kemudian juga tempat bersembunyi di gua-gua yang terdapat di bagian gunung ketika Rasulullah hijrah, di Gua Thur, di Jabal Thur.
Ashabul Kahfi. Dalam surat Al-Kahfi, 7 orang pemuda diikuti oleh seekor anjing. Juga mereka beranjak uzlah ke gunung untuk menyelamatkan akidah dan keyakinan mereka. Jadi ini adalah untuk tujuan-tujuan kebajikan. Oleh karena itu bulan Sya'ban ini diambil dari nama Syi'ab untuk menunjukkan begitu banyaknya kebajikan dan jalan-jalan untuk menuju kepada Allah pada bulan ini. Maka namanya Sya'ban. Jamaah rahimakumullah, salah satunya adalah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, di mana Aisyah menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada bulan Sya'ban itu secara keseluruhan. Sementara di dalam riwayat Imam Muslim rahimahullah, Nabi tidak kami lihat berbuka puasa pada bulan Sya'ban kecuali hanya beberapa hari yang sedikit, illa qalila. Jadi pada riwayat Imam Al-Bukhari menyebutkan Nabi berpuasa di bulan Sya'ban dengan keseluruhan. Di dalam riwayat Imam Muslim, Nabi berpuasa di bulan Sya'ban kecuali hanya beberapa hari yang beliau tidak berpuasa. Dari sini para pensyarah hadis, orang-orang yang kedisiplinan ilmu di bidang hadis dan meneliti hadis, para ulama yang menjelaskan makna dari kandungan-kandungan hadis, mengambil kesimpulan bahwa Rasulullah SAW berpuasa pada bulan Sya'ban itu secara mayoritas atau dominan dari seluruh bulan puasa Rasulullah itu banyak, meskipun tidak semuanya. Dan ini tentu bila kita tidak menghitung bulan Ramadan, karena bulan Ramadan itu adalah satu bulan penuh, merupakan kewajiban puasa yang Allah berikan atau bebankan kepada umat ini. Jadi di sini Rasulullah banyak berpuasa dibandingkan dengan bulan-bulan lain selain Ramadan, yaitu di bulan Sya'ban beliau berpuasa banyak, menunjukkan banyaknya kebajikan pada bulan Sya'ban, sehingga Rasulullah ingin seperti itu. Dalam hadis yang lainnya juga diriwayatkan oleh Abu Ya'la atau tidak diriwayatkan oleh Abu Umamah Al-Bahili, Rasulullah ditanya, "Mengapa engkau berpuasa pada bulan Sya'ban itu begitu banyak dibandingkan puasa engkau selain pada bulan Sya'ban, wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah menjawab, "Dzaka syahrun yaghfalu anhu an-nas. Dzaka syahrun yaghfalu an-nasu anhu li'annahu baina Rajab wa Ramadan." Saya berpuasa karena bulan tersebut mayoritas manusia melalaikannya, tidak mengingatnya, bahkan sama sekali tidak terpikirkan oleh manusia. Karena letak bulan Sya'ban ini ada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulannya umat ini untuk berpuasa. Kita sudah nantikan, mungkin dari sekarang sudah sibuk kita berbicara puasa. Bahkan yang tidak ada hubungan dengan puasa pun, secara syariat maksudnya, bukan secara keduniawian, itu kita sudah pikirkan. Di antaranya pemerintah kita sudah mulai berpikir bagaimana caranya mensuplai kebutuhan-kebutuhan pokok, sehingga tidak akan terjadi kelangkaan dalam menghadapi bulan suci Ramadan. Jadi sudah dipikirkan. Manusia juga sudah sibuk dari sekarang. Ramadan sudah dekat. Ya, mudah-mudahan dipanjangkan umur, sehat. Ini doa sudah ada. Sementara bulan Rajab
yaitu sebelumnya yang sudah kita lewati. Kalau orang Aceh ada yang bilang Rajab pakai ain, tapi sebenarnya tulisannya adalah atau nutqul kalimahnya adalah Rajab, bulan Rajab, tidak ada ain karena sudah terbiasa jadilah Rajab. Nah, ini kembalikan kepada porosnya, itu bulan Rajab. Karena bulan Rajab ini termasuk salah satu bulan yang 4 dari bulan-bulan haram yang disebutkan minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan yang ada pada sisi Allah yang tertulis pada Lauh Mahfuz, itu ada 4 bulan-bulan haram. 3 bulan berturut-turut hitungannya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini mereka muqaranah, ya, saling berdekatan. Sementara bulan Rajab terpisah. Nah, maka dikatakan oleh Rasulullah, satu lagi dari bulan haram yang 4 itu adalah Rajab Mudhar. Sudah beberapa kali kita menyampaikan dan guru-guru kita yang lain, Mudhar itu salah satu klan dari bangsa Quraisy yang tidak merubah-rubah perhitungan bulan. Nah, sehingga yang benar dari hitungan Rajab itu adalah hitungannya klan Mudhar. Maka disebut oleh Rasulullah wa Rajab Mudhar. Sementara klan yang lain suka robah-robah. Innaman nasi'u ziyadatun til kufr. Tambah-tambah, geser-geser hitung bulan itu adalah pengingkaran. Ya, pengingkaran, sehingga ibadah itu mau disuruh puasa geser, mau suruh haji geser. Kalau panas enggak mau, alah biar bulan depan kita geser. Nah, ini terjadi secara turun-menurun sehingga merekayasa perhitungan menjadi kacau. Nah, sudah terbentuk hoax baru dalam menghitung bulan, kecuali klan Mudhar. Maka Rasulullah sebutkan thalathatu ashhur mutataliyat atau mutawaliyat wa Rajab Mudhar. Jadi karena mengingat manusia ini ramai, mayoritasnya mengingat bahwa bulan Rajab adalah bulan penuh dengan kemuliaan, keagungan, maka lupa kepada Sya'ban. Jadi Rasulullah berpuasa untuk mengingatkan masyarakat umat Islam bahwa ada bulan Sya'ban. Yang mengingat ini sebenarnya bisa disampaikan dengan ingat Sya'ban, tapi tidak seperti itu, meskipun itu juga ada disampaikan. Bagaimana caranya? Rasulullah berpuasa untuk menampilkan sebuah persepsi pada umat ini bahwa bulan Sya'ban adalah bulan di mana kebajikan itu dilipat gandakan dan diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi berpuasa. Itu satu. Yang kedua, bulan Sya'ban ini itu adalah bulan di mana amal manusia itu diangkat, dilaporkan kepada Allah dalam hitungan tahunan. Karena ada amal juga dilaporkan hitungan hari, bahkan per setengah hari. Artinya ada malam, ada siang. Ada malaikat malam, ada malaikat siang menyampaikan berita tentang amaliyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, catatan yang dalam tahunan sebagaimana harian itu dihimpun sehingga diberikan laporan, diangkat kepada Allah. Lalu Rasulullah SAW menyampaikan, aku ingin, ya, wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaimun. Saya sangat menginginkan ketika amalku disampaikan dan diangkat ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Semestinya aku ingin berada dalam keadaan berpuasa. Nah, disinilah Rasulullah berpuasa.
Nah, sehingga kemudian ulama mencari tahu kapan diangkat itu. Lalu diungkaplah dari Al-Quran Al-Karim bahwa malam ini juga disinggung. Dalam surah Ad-Dukhan Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Hamim wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Sesungguhnya ya Hamim, demi Alkitab, yaitu demi Al-Quran yang memberikan penjelasan. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran, yaitu Alkitab Al-Mubin tadi, pada malam yang penuh berkah, pada malam yang diberkahi. Sungguhnya kamilah yang memberikan peringatan. Ya, fiha yufraku kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin. Ya. Jadi pada malam itu segala urusan yang besar diatur, urusan yang penuh dengan hikmah. Ya. Jadi urusan yang penuh dengan hikmah, ada di antara ahli tafsir mengatakan ini ketentuan-ketentuan untuk setahun yang akan datang. Ketentuan untuk setahun yang akan datang Allah tentukan pada bulan Sya'ban. Dan bulan Sya'ban yang dimaksud di sini itu adalah malam nisfu Sya'ban, malam pertengahan bulan Sya'ban. Berarti kalau kita hitung ini malam 10, nanti malam 11. Ini hari 10. Maka tepatnya adalah malam Sabtu yang akan datang ini. Ada sebahagian ulama kita di Aceh itu menghitungnya pada malam Jumat. Jadi ada pergeseran sehari sebagaimana terjadi pergeseran di kalender itu. Kemarin Isra Mi'raj kita dipercepat. Di kalender tertulis tanggal merahnya sehari setelah Isra Mi'raj yang kita kenal. Nah, ini hal yang biasa, sehingga nanti kemungkinan akan terjadi perbedaan di dalam mulai bulan suci Ramadan. Meskipun teknikal melihat masuknya bulan suci Ramadan itu dengan metode ru'yatul hilal dari pendapat keempat mazhab, ya, kalau tidak bisa melihat bulan, ya berarti dengan menyempurnakan hitungan Sya'ban, ya, fa'atimmu iddata Sya'bana 30 yauman. Kalau disebut fa in ghumma alaikum, enggak nampak bulan karena mendung, maka sempurnakan hitungan Sya'ban menjadi 30 hari. Kemudian di akhir-akhir para ulama kita dengan kewajiban kita memberi respek, itu hitungannya meskipun tidak disampaikan oleh empat mazhab, kecuali nanti ada beberapa pengikut di akhir zaman. Ya, akhir zaman itu ya sebelum kita juga, ya, sebelum masa kita ini 20 atau 50 tahun belakangan. Itu hitungannya melihat kepada perhitungan dengan hisab falaki, ya, dengan metode hisab. Nah, baik melibatkan di sana pakai dengan bukan internet, di atas satelit, dengan melihat menggunakan satelit. Jadi bukan dengan teleskop. Kalau teleskop itu sama dengan melihat bulan dengan mata biasa, hanya dibantu oleh alat supaya lebih jelas. Tapi kalau memakai satelit lalu kemudian melihat, ya, ada perhitungannya, perhitungan matematikanya. Nah, ini hisab namanya, hisab falaki, ada metodenya tersendiri. Nah, ini tidak diungkapkan oleh empat mazhab, tapi para pengikutnya kemudian
ya Allah membuka cakrawala keilmuan kepada para ulama yang dasarnya sebenarnya dari hadis juga. Fa in ghumma alaikum, dalam riwayat lain faqdurulah. Kalau misalnya ndak nampak bulan karena mendung, faqdurulah. Faqdurulah itu maka takdirkanlah, maka hitung-hitunglah. Nah, bagi ulama ini menghitung ini bisa masuk menghitung hisab falaki. Bagi 4 mazhab sebelumnya mengatakan bahwa faqdurulahu itu adalah ditafsirkan dengan hadis fa'atimmu iddata sya'ban 30 yauman. Hitung bulan Sya'ban itu menjadi 30. Karena tidak ada 31, berarti secara otomatis masuk Ramadan. Nah, kembali kepada subbahasan kita bahwa bila Sya'ban, yaitu pertengahan Sya'ban, kena kemungkinan pada malam Jumat atau bisa saja pada malam Sabtu. Nah, hitungan sementara ini pada malam Sabtu. Bila ada guru-guru kita sudah mendeklarasikan atau mengajak para murid-murid, para masyarakat, ya, masyarakat secara luas untuk hadir di pesantren-pesantren, di menasah-menasah surau dan balai-balai untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban ini pada malam Jumat, ya ikut saja. Sementara malam Sabtunya dia bisa beribadah bersama keluarga di rumah. Bila ada yang mengajak malam Sabtunya, maka malam Jumat gunakan untuk membina ibadah dalam lingkungan keluarga dan masyarakatnya di kampung. Nah, ini caranya seperti itu. Jadi bukan sesuatu yang harus dipertentangkan lalu menjadi isu yang panas sehingga memecah belah di antara kita. Itu tidak demikian. Ya, hitungan biasa berbeda seperti itu. Sedang jamaah rahimakumullah, apa yang kita lakukan pada malam itu, ini ibadahnya macam-macam. Apa saja termasuk. Karena jalan kebajikan yang banyak. Rasulullah ada menyebutkan di dalam salah satu riwayat, maka hendaklah kalian beribadah melakukan salat di malam harinya dan berpuasa di siang harinya. Ya, melakukan ibadah di malam harinya dan di siang harinya nanti Rasulullah meminta seseorang untuk berpuasa. Ya. Jadi ini salah satunya. Kemudian kalau kita ambil hadis-hadis yang lain, semua bisa masuk, semua sisi kebajikan. Bersedekah, memberi nasihat, membantu orang lain, ya, menyantuni anak yatim, ya, melerai pertengkaran dan lain sebagainya, memberikan sampai kepada senyum, membersihkan lingkungan. Dengan kriteria semua itu dilakukan dalam niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana dalam hadis riwayat dari Abi Umamah Al-Bahili, Rasulullah SAW mengatakan, "Idza dakhala 'alaikum Sya'ban, fatahhiru anfusakum wa ahsinu niyyatakum." Kalau masuk bulan Sya'ban, kamu bersihkan diri kalian. Jadi sucikan diri kalian, mandi, bersihkan badan karena bersiap untuk menyambut kebajikan yang begitu beragam dan keberkahan yang ditebarkan oleh Allah di permukaan bumi ini. Lalu kemudian perbaiki niat. Ya, kita tahu bahwa semua amal tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali mukhlishina lahuddin. Tapi Rasulullah ingatkan kembali, fa ahsinu niyyatakum, perbaiki niat. Karena ini lupa manusia. Ya. Seharusnya dalam semua aktivitas ibadah itu supaya niatkan dengan niat yang baik. Lalu kemudian semua amal-amal yang dilakukan memiliki potensi nilai ibadah, sehingga jangan dilakukan sia-sia. Apalagi di bulan Sya'ban ini
itu akan berlipat ganda nilainya. Sehingga perlu diingatkan, wa ahsinu niyyatakum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ay ahsinu niyyatakum fi Sya'ban. Sidang jamaah rahimakumullah, malam nisfu Sya'ban ini itu juga disebut oleh para ulama dalam riwayat yang dipopulerkan oleh mereka. Misalnya kita bisa melihat di dalam kitab Mukasyafatil Qulub Al-Muqarrib ila Allamil Ghuyub fi Ilmi Tasawuf, karya Abu Hamid Al-Ghazali Muhammad bin Muhammad yang meninggal 505 Hijriah. Ini gelar beliau adalah Hujjatul Islam. Di samping beliau ilmu dan talenta yang luar biasa, yang beragam, untuk kita ketahui sehingga tidak ada orang mengatakan Al-Ghazali banyak sekali hadis lemah. Al-Ghazali, ini kita belum jumpa. Seandainya jumpa sama beliau, begitu beliau berikan argumen yang melemahkan beliau, itu akan hilang argumennya. Meskipun masing-masing saling menghargai dan menghormati. Al-Ghazali ini adalah salah seorang ulama yang mengarang kitab usul fiqh. Juga kemudian ada Fakhruddin Ar-Razi, kedua-duanya dari mazhab Imam Syafi'i. Lalu dari karya beliau ini diturunkan oleh para ulama yang datang setelahnya lintas mazhab mengambil kepada karya beliau. Jadi kalau kitab usul fiqh, kesimpulan metode-metodenya, ya, kaidah-kaidahnya, prinsip-prinsipnya itu diambil dari ayat dan dari hadis. Kalau tidak menguasai ini, salah ambil kesimpulan. Tapi ulama setelah itu mengambil. Makanya salah satu yang menunjukkan ketokohan Al-Ghazali di dalam keilmuannya adalah beliau berbicara tentang malam nisfu min Sya'ban. Orang lain ada yang melemahkan, tapi tidak bisa dibrandel atau diberondong Imam Ghazali saja. Karena dalam menafsirkan tadi ayat Al-Quran, bukan hanya Al-Ghazali, sebagian ulama lain mengatakan bahwa Lailah Mubarakah dalam surat Ad-Dukhan itu adalah nisf Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban. Kalau kita lihat nanti ulama tafsir yang lain menganggap ini tidak tepat, karena Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah ini adalah malam Lailatul Qadar. Yang Lailatul Qadar itu ada pada bulan suci Ramadan. Tapi ada juga yang mengatakan Lailatul Qadar itu bukan di malam-malam Ramadan, tadi di sepanjang tahun dia bisa berjalan di mana saja. Ini kan kekayaan pemikiran di dalam literatur Islam. Mana yang kita condong, tetapi ini jangan disembunyikan. Kita sampaikan secara insaf bahwa ada pemikiran, ada olah pendapat, ada hasil kesimpulan dari para ulama al-ajillah, ada kekayaan intelektualitas yang harus kita sampaikan kepada umat. Di samping nanti didukung oleh berbagai macam hadis-hadis, ya, seperti tadi puasa Rasulullah. Tidak mungkin kalau beliau berpuasa banyak tanpa ada kelebihan pada bulan itu. Sementara itu dikejar oleh Rasulullah dibandingkan dengan bulan-bulan lain selain Ramadan yang merupakan puasa wajib. Jadi ada pendapat tadi, kata Al-Ghazali, bahwa malam nisfu Sya'ban itu adalah Lailatu Idil Malaikah, malam lebarannya para malaikat. Karena lebaran malaikat itu ada dua di langit. Manusia umat Muhammad ini ada dua di bumi. Kita manusia hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Sementara para malaikat di langit sana, hari raya mereka adalah malam nisfu Sya'ban dengan malam Lailatul Qadar. Ini dua malam. Jadi ada sebuah aturan yang telah
terkodifikasi di alam raya ini atau di sisi Allah menurut para ulama ini seperti itu. Bagi malaikat ada aturannya tersendiri kapan berlebaran. Bagi umat Muhammad ada juga kaedah dan kode etiknya tersendiri atau aturannya tersendiri. Jamaah rahimakumullah. Itu salah satu kelebihannya. Kemudian ada juga malam Lailatul Nisfi Sya'ban ini disebut dengan malam pengampunan. Kenapa pengampunan? Karena setahun itu diampuni di malam ini. Kalau Jumatan pengampunan sepekan, sekali Jumat. Nanti ada pengampunan di sisi itu banyak. Ada pengampunan sehari, ada pengampunan per waktu, ada pengampunan yang Allah, ya begitulah rahmat Allah. Ya, rahmatan minna indina inna kunna ya, rahmatan minna indina inna kunna mursilin. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala, terutama untuk mengirimkan Al-Qur'an, kemudian dipilih Quran itu pada malam penuh berkah, kemudian dipilihnya Rasul untuk membawa risalah Al-Qur'an ini. Sedang jamaah rahimakumullah. Kemudian ada juga disebut malam nisfu Sya'ban itu dengan sebutan Lailatul Takfir. Apa Lailatul Takfir? Yaitu dosa-dosa digugurkan. Tadi diampuni, ini digugurkan. Kemudian ada disebut, ini kita percepat, ada disebut dengan malam syafaat. Jadi ada hadis di mana Rasulullah malam ke-13 minta syafaat kepada Allah dalam ibadat. Allah berikan sepertiga umat ini diberi syafaat. Malam 14 Nabi minta lagi 2/3 dari umat ini diberi syafaat. Malam ke-15 pertengahan bulan Sya'ban Nabi memohon kepada Allah agar umatnya diberikan tambahan syafaat. Maka Allah memperkenankan doa Nabi, seluruh umat Muhammad itu akan diberikan syafaat. Ya, seluruh umat Muhammad diberikan syafaat. Kecuali, ada kekecualian. Siapa yang pengecualian itu man syarrada 'alallahi syuradal ba'ir. Syarrada 'alallah syuradal ba'ir maksudnya macam binatang ternak yang putus tali kekangnya lalu melarikan diri dari tuannya. Jadi man farra minallahi wa taba'ada anhu bil israr 'alal ma'siyah. Itu kata Al-Ghazali. Siapa yang lari dari Allah Subhanahu wa taala, menjauh, tidak mau dengar nasihat, tidak mau sama sekali mendekat, tidak ada insafnya, terus saja menjadi begal, menjadi ya biang kerok kejahatan. Kemudian dia juga ya al-israr 'alal ma'siyah, bersikukuh, bersitegang terus ingin melakukan maksiat dan faktanya dia lakukan. Ini tidak dapat syafaat itu. Padahal umat Muhammad semuanya dapat. Ini kan senada dengan hadis kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua ya, kullu ummati yadkhulul jannah. Semua umatku masuk surga. Illa man aba, kecuali yang enggan. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah. Siapa yang enggan ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjelaskan siapa orang yang enggan. Ini model-model semakna. Jadi penjelasan yang begitu beragam dari Rasulullah. Jamaah rahimakumullah. Suatu malam Rasulullah beranjak dari rumah Aisyah. Aisyah lihat tidak ada Rasulullah. Lalu terpikir, ini hadisnya berbeda-beda ini. Ada hadis riwayat Ahmad bin Hanbal, ada hadis riwayat Al-Baihaqi, ada hadis riwayat Ibnu Majah, ada Al-Hakim, ada At-Tirmidzi. Begitu keluar, dilihat Rasulullah tidak ada. Tadinya masuk, aku sedang membungkus diriku dengan selimut. Tiba-tiba Rasulullah hilang.
Terpikir olehku mungkin saja Rasulullah itu ke rumah Maria Qibtiyah, ibunda daripada Ibrahim, salah seorang istri beliau atau jariyah disebut, hadiah dari Raja Muqawqis di Mesir. Ya. Jadi ini ditanya oleh Anas. Anas disuruh oleh Rasulullah jumpa Aisyah untuk suatu keperluan. Anas cepat-cepat. Bunda, ada keperluan anu, tapi cepat-cepat sikit Bunda ya. Kenapa kamu tergesa-gesa, kata Aisyah radhiyallahu anha. Begini, Rasulullah sedang duduk dengan para sahabatnya. Rasulullah akan menjelaskan kelebihan malam nisfu Sya'ban. Saya ingin dengar dari Rasulullah, jangan ketinggalan. Jadi cepat-cepat Bunda. Sini naik kamu. Lalu Aisyah menjelaskan kelebihan malam nisfu Sya'ban kepada Anas bin Malik, pelayan Rasulullah. Dari sini dijelaskan bahwa Rasulullah keluar, kupikir beliau berangkat ke rumah Maria Qibtiyah, tiba-tiba tersandung olehku sedang sujud Rasulullah. Ada riwayat nanti menyebutkan aku melihat saat kupikir sudah meninggal Rasulullah. Tidak ada bergerak meskipun sujud terus, sehingga ku goyang-goyangkan ya jempol kakinya. Lalu Rasulullah selesai salat, kenapa lama kali engkau seperti aku pikir sudah engkau tiada lagi. Kata Rasulullah, tahukah kamu bahwa malam ini adalah malam nisfu Sya'ban. Lalu Rasulullah menjelaskan kelebihan-kelebihannya. Ini jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan masih banyak hadis-hadis tapi waktu kita sangat terbatas. Dan juga guru-guru kita semalam saya juga ikut pengajian dari Ustaz Ganisa. Ya, juga dijelaskan perihal tentang kelebihan dari sisi pandangan yang berbeda dengan kita jelaskan, walaupun sebahagiannya ada yang sama. Ini banyak sekali kelebihan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat pada pagi yang mulia ini. Teruslah ya untuk mengejar langkah-langkah kebajikan, merentas ya, jalan-jalan menuju kepada kemuliaan. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menerima amal kita dan menjadikan kita hamba-hamba yang dikasihi dan diridainya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.